Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Quba yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia dan di waktu yang berbarokah ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi beserta syarah dan juga penjelasannya dan penjabarannya. Dan kita pada pagi hari ini memulai dengan pembahasan baru, yaitu hadis yang ke-10. Setelah pada pembahasan atau pertemuan lalu kita beberapa episode membahas hadis yang ke-9. Hadis ini berbicara mengenai pengaruh makanan dan minuman serta pakaian yang didapatkan oleh seorang muslim dari hasil yang haram. Dampaknya apa? Efeknya apa? Toh sama saja, nyari yang halal saja susah, apalagi nyari yang haram. Nah itu jadi quotes akhirnya, dan itu menjadi pembenaran. Akhirnya orang sudah tidak peduli lagi. Hidup di zaman kayak begini berat. Ya udah, yang ada aja. Kalau memang yang ada ya nipu-nipu dikit begitu, atau ngutil-ngutil dikit tidak jadi soal, itu kata mereka. Padahal sedikit dan banyak itu nanti akan pengaruhnya cukup besar. Dan Nabi jamaah itu sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan dalam hadis Bukhari. Beliau itu kan diberikan oleh Allah wahyu. Beliau mendapatkan informasi dari Allah bahwa nanti di akhir zaman umatnya tidak peduli dengan apa yang mereka cari dari nafkah dan penghasilan. Makanya dalam hadis Bukhari Nabi bersabda, la ya'tiyanna zamanun 'alan nas. Sungguh pasti, yang belajar bahasa Arab pasti tahu di sini ada kata la ya'tiyanna. Ada lam taukid dan nun taukid yang artinya penekanan. Sungguh benar-benar pasti. Nah, cuman zamannya ini kapan? Nah, ini yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Tapi setiap masa, setiap periode, setiap zaman, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya itu, mohon maaf, sudah tidak lagi peduli dengan halal haram dan abai, maka zaman dan periode itu masuk dalam kategori warning atau peringatan hadis dari Nabi ini. Layak tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh pasti akan tiba suatu masa pada orang-orang la yubalil mar'u, yang seseorang hidup di masa itu sudah tidak lagi peduli. Akhadha min halalin au min haramin, apakah uang yang dia dapatkan, transfer rekening, keuntungan dari transaksi jual beli, atau keuntungan dari yang lain, atau dari pekerjaan dia, kalau dia seorang karyawan, sudah tidak lagi peduli apakah itu didapatkan dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Zaman dimana ketika Rasulullah mengatakan seperti ini dan beberapa generasi setelahnya, mereka luar biasa sekali dalam menjaga makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Benar-benar memastikan bahwa yang masuk itu adalah makanan dari hasil dan zatnya yang halal. Nah, apa dampaknya? Kalau semua ditabrak, kalau semua rambu-rambu dan pagar yang sudah diberikan oleh agama ini disikat, ditabrak, diabaikan, apa dampaknya? Pasti ada jamaah. Pasti ada. Dan ingat, fase awal Mekah ketika Nabi menata dan membina para sahabat masih di fase Mekah, belum di Madinah.
Itu kalau kita jeli ayat Quran kita buka, maka ayat-ayat yang turun pada masa itu berbicara mengenai seputar satu tauhid, mengenalkan Allah kepada mereka, dan ini adalah pondasi yang paling kokoh. Tauhid berbicara mengenai akidah. Yang kedua, Allah Azza wa Jal menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari kiamat, hari berbangkit, dan pertanggungjawaban di akhirat. Karena jiwa-jiwa yang hidup di masa itu adalah jiwa-jiwa yang hatinya sudah mati, jamaah. Orang yang jahat makin jahat, orang yang dolim makin dolim. Kenapa? Karena mereka berpikir dan punya sugesti keyakinan, kami mati selesai, nggak mungkin kami dibangkitkan lagi. Ibaratnya tubuh, ya, fisik sudah hancur di tanah, tulang belulang juga sudah hancur, kami sudah mati ratusan tahun yang lalu, mustahil kami bisa dibangkitkan lagi. Itu dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka yang punya keyakinan dan sugesti kami hidup tidak akan mati, maka Allah mengatakan Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Satu peristiwa yang mereka sama sekali belum pernah terpetik. Kalau sekarang ya kita bisa memiliki gambaran dengan adanya visual film-film yang dibuat yang berkaitan dengan akhir zaman atau yang berkaitan dengan bencana, jamaah. Di zaman itu kan ya mereka bandelnya luar biasa. Dan mereka nggak punya bayangan sedikit pun bahwa mereka akan mati kemudian dibangkitkan kembali. Yang ketiga, apa khosais? Salah satu di antara ayat-ayat atau tarbiyah yang ditanamkan kepada Nabi sejak dini di fase Makkah berkaitan dengan halal dan haram. Nah, kalau kita jeli dengan ayat-ayat Quran yang berbicara mengenai ini, ya, terutama dari cara mendapatkannya, maka kita akan temukan bahwa baik Allah maupun Nabi punya visi yang panjang, jauh, bahwa makanan yang biasa mereka konsumsi dari hasil sembelihan yang diberikan kepada berhala, dari hewan yang mati, dari bangkai, atau cara mendapatkannya itu untuk jangka panjang memberikan pengaruh yang signifikan pada tubuh dan pada kesehatan mereka. Ini gambaran secara garis besar hadis yang ke-10. Ya, kalau penjelasan saya singkat, maka majelis ini langsung saya tutup. Selesai hadis itu, Pak. Jenengan tinggal bisa baca kok. Ya, tapi kan kita tidak mau seperti itu. Ya, kita akan buat berjilid-jilid dan berseri-seri. Kenapa kok harus begitu, Ustaz? Ketika bisa menyelesaikan satu pertemuan satu hadis biar cepat selesai, agar kita tidak tertinggal dari faedah. Kan begini, jamaah. Ilmu itu kita dapatkan bukan hanya dari satu referensi. Kalau jenengan hanya mendapatkan dari satu referensi, yaitu hadis arba'in, jenengan buka, jenengan baca terjemahan, selesai. Nggak perlu ada majelis khusus untuk membahas hadis arba'in. Kalau seperti itu, jenengan bisa baca sendiri. Buat apa saya datang, kan begitu. Kami hadir untuk membuka, untuk mengurai penjelasan ini semua, agar dari satu hadis yang tertera di dalam arba'in ini, jenengan bisa mendapatkan faedah yang banyak, puluhan faedah dan disiplin ilmu yang lainnya. Maka hadis ini luar biasa sekali agungnya dan besarnya, dan dia menjadi salah satu di antara hadis yang berbicara mengenai pondasi keislaman. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lainnya yang mensyarah. Jadi kajian ini, hadis arba'in ini, saya mengambil dari referensi namanya Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa yang saya dapatkan dari kitab ini, takhrij hadis beserta sanad. Sanad saya temukan juga di dalam Sahih Muslim. Nanti jenengan akan saya buka sanadnya. Cuman saya tidak tahu ini satu persatu perawinya akan saya urai atau enggak, karena ini butuh waktu dan satu pertemuan tersendiri. Memang berat. Cuman hanya sekedar tahu, oh ternyata proses hadis itu sampai kepada Nabi seperti ini. Setelah itu kita akan membahas biografinya,
Sahabat yang meriwayatkan ini kan Abu Hurairah jamaah. Ya. Setelah itu ya kita baru akan membahas mengenai kata per kata yang terkandung di dalam ayat. Karena ini pembahasannya syarah kan, penjelasan, Pak. Jadi ketika Nabi mengatakan qala Rasulullah, apa saja sih yang masuk dalam kategori sabda Nabi, hadis Nabi yang kemudian itu menjadi hukum dan kemudian menjadi patokan seorang muslim untuk berpijak, untuk melangkah. Batasannya apa, definisinya apa, kemudian jika itu bukan ucapan Nabi tapi ucapan para sahabat atau tabi'in, apakah itu diterima atau tidak. Kemudian ucapan yang ulama yang lainnya, apakah itu bisa diamalkan atau tidak, itu nanti akan kita urai. Baru setelah itu kita akan memulai substansinya, karena ini berkaitan dengan halal dan haram. Kita akan melebar nanti. Halal dan haram itu ada dua, Pak, zatnya dan cara mendapatkannya. Untuk yang zatnya, kita akan coba masuk pada pembahasan hewan-hewan yang dihalalkan. Nanti ada di situ buaya, katak. Apakah ini kategori yang diharamkan atau tidak? Hewan yang hidup di dua alam. Dan bagaimana para ulama memberikan uraian. Jadi akhirnya masuk ke bab fikih. Mau tidak mau, padahal ini sebetulnya bukan domain saya. Kan ada ustadz sendiri yang khusus membahas masalah fikih. Tapi pas kebetulan hadis yang kita bahas ini arahnya ke sana. Ya mau tidak mau kita masuk ke pintu ini. Kemudian kaidah-kaidah yang berkaitan dengan halal haram itu juga dijelaskan oleh para fuqaha. Ya, selain itu ada syarahnya yang juga ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mengumpulkan hadis ini juga mensyarah. Ya, ada banyak syarah yang berkaitan dengan hadis arba'in. Itu kita ambil dan kemudian kita terjemahkan, kemudian kita buat slide semacam ini. Versi Arabnya ada nggak? Ada, cuman kan nanti jenengan bacanya tulisannya tulisan Arab gundul semua. Jadi dalam bentuk slide ini jenengan bisa langsung membaca atau kemudian jenengan ringkas atau ditulis dan diberikan catatan, sehingga Masya Allah harapannya adalah faedah atau manfaat dari kita belajar itu benar-benar bisa kita dapatkan. Kemudian kalau itu sebuah keburukan kita tinggalkan, kalau itu kebaikan maka kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjalankannya. Baik, jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini adalah hadis yang ke-10. Nah, ini sanadnya. Bapak Ibu tidak akan menemukan di dalam kitab hadis arba'in yang dipinjamkan dari DKM sanad hadis ini, karena ini harus merujuk pada kitab induknya yang ada di dalam Sahih Muslim, karena salah satu perawinya itu adalah Imam Muslim. Hadis dengan nomor 1015. Tapi bukan cuma Imam Muslim, nanti kita akan takhrij. Takhrij itu apa? Hadis ini ada di dalam kitab induk apa saja sih? Nah, dibongkar, dikeluarkan semua. Yang pertama, Imam Muslim mengatakan, karena ini adalah lafadznya Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini adalah lafadznya Imam Muslim. Lafadz yang beliau dapatkan dari guru-gurunya yang nyambung sampai kepada Abu Hurairah. Imam Muslim berkata, wa haddatsani Abu Quraib, telah bercerita kepadaku Abu Quraib. Abu Quraib itu kunyah. Kunyah itu semacam nama julukan seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama asli jamaah. Nama aslinya Abdurrahman. Nah, itu ada cerita kenapa kemudian beliau mendapatkan gelar atau kunyah Abu Hurairah. Dan orang-orang dulu banyak menggunakan kunyah seperti ini, seperti Rasulullah. Itu kan nama aslinya Nabi Muhammad bin Abdullah, tapi beliau punya kunyah Abul Qasim. Kenapa kunyahnya Abul Qasim? Karena beliau punya anak laki-laki yang bernama Al Qasim dari pernikahan dengan ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, nama aslinya Muhammad bin Al-Ala. Ini seorang ulama ahli hadis. Ini adalah gurunya Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Namanya kan Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. An-Naisaburi itu adalah nisbah. Sama dengan Al-Bukhari. Al-Bukhari itu bukan nama asli jamaah. Ya, itu nama tempat. Nama aslinya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sebuah wilayah bernama Bukhara. Kemudian ini An-Naisaburi. Naisabur itu sebuah wilayah yang berada di kawasan Asia Tengah. Ya. Sekarang wilayah ini An-Naisabur itu menjadi dulu namanya Samarkand. Ya, sekarang
di negaranya namanya negara Uzbek. Kemudian Imam Bukhari juga nggak jauh dari situ. Lahir dari tempat ini orang-orang hebat. Padahal mereka bukan asli orang Arab. Dikatakan mereka ini orang ajam, non Arab. Tapi bahasa Arabnya ngalahin orang Arab. Kok bisa begitu Ustaz? Belajar jamaah. Belajar itu menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Nanti kita lain waktu kita akan mengurai lebih dalam biografinya Imam Muslim. Mungkin di pertemuan ini. Nanti kita akan lihat time-nya juga. Namanya adalah Abu Quraib. Abu Quraib ini gurunya Imam Muslim. Dan beliau seorang perawi fiqh, kredibel. Artinya tidak sembarangan sekelas Imam Muslim mengambil ilmu dari seorang guru. Namanya Muhammad bin Al-Ala. Haddatsana Abu Usamah. Nah, Muhammad bin Al-Ala ini mendapatkan hadis dari namanya Abu Usamah. Saya percepat biar tidak terlalu berat. Abu Usamah ini juga seorang ahli hadis. Abu Usamah haddatsana Fudail, menceritakan dan mendapatkan hadis ini dari Fudail bin Al-Marzuq. Ini seorang ulama tabi'ut tabi'in. Haddatsani Ati ibni Thabit. Imam Muslim melanjutkan, telah bercerita kepadaku. Jadi orang-orang ini tuh silsilah saling sambung menyambung jamaah. Dan mereka hidup di generasi yang berbeda. Nah, inilah hebatnya ilmu yang Allah berikan kepada umat ini. Sampai Abdullah bin Mubarak mengatakan, ad-dinu al-isnadu minad-din. Abdullah bin Mubarak itu seorang ulama tabi'in. Dan beliau namanya kadang masuk dalam jajaran sanad. Semua hadis yang sampai kepada kita pasti melalui proses ini. Ini untuk menjaga keaslian sebuah hadis yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya, yang diturunkan kepada mereka Taurat, yang diturunkan kepada mereka Injil. Mereka nggak punya ini. Yang punya cuman umat Islam, umatnya Nabi Muhammad saja. Maka cerita-cerita yang berkaitan dengan umat terdahulu bisa diterima, bisa enggak. Loh kok gitu Ustadz? Ya, kita nggak tahu benar apa enggak ceritanya, kan begitu. Kenapa? Karena mereka nggak punya sanad. Bahkan kalau jenengan buka di Al-Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, itu Imam Ibnu Katsir ketika ini kan buku cerita sejarah aja Mas, sirah. Dari mulai penciptaan langit dan bumi sampai manusia terakhir nanti yang meninggal di hari kiamat, termasuk tanda-tanda kiamat beliau tulis juga di dalamnya. Itu beliau saja ketika menjelaskan riwayat itu, selain hadis, itu beliau masih pakai sanad loh. Padahal Imam Ibnu Katsir itu abad ke-7 Hijriah. Cuman sanadnya nggak sepanjang ini jamaah, ini kan panjang. Karena ini dari Nabi sampai Imam Muslim. Jadi silsilahnya itu ketahuan siapa sih yang membawa hadis ini. Kemudian ada haddatsani Ati bin Sabit dari Abu Hazim. Abu Hazim ini seorang ulama tabi'in dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, orang yang langsung mendengar atau tahu hadis ini adalah Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda. Artinya dengan lafaz seperti ini yang dipaparkan oleh Imam Muslim, bisa jadi Abu Hurairah tidak langsung mendengar dari Nabi. Karena biasanya kalau seorang sahabat itu dengar langsung dari Nabi menggunakan diksi sami'tu, aku mendengar langsung. Emang boleh Ustadz? Boleh. Karena para sahabat itu dalam masalah hadis dihukumi oleh para ulama dengan udul. Udul itu apa? Terbebas dari dosa besar. Semua hadis mereka diterima. Yang wafat, yang meninggal dalam keadaan muslim dan hidup dalam keadaan muslim, kecuali generasi setelahnya. Jadi dari Abu Hurairah kepada Abu Hazim ini pernah terjadi pertemuan guru dan murid. Abu Hazim nggak akan berani mengklaim saya dapat hadis ini dari Abu Hurairah kalau beliau nggak dengar langsung. Kemudian Abu Hazim kepada Adi bin Thabit, ini juga terjadi pertemuan guru dan murid. Adi bin Thabit mengambil hadis ini dari Abu Hazim, kemudian terus dari Marzuq, kemudian Fudail bin Marzuq, kemudian Abu Usamah sampai kepada Muhammad bin Al-Ala. Barulah Muhammad bin Al-Ala ini menyampaikan hadis ini kepada Imam Muslim. Jadi kalau kita melihat dari sisi waktunya, dari sahabat Nabi, dari generasi Nabi sampai ya sekitar abad kedua, abad ketiga, ya, masuk abad ketiga Hijriah, ada jeda sekitar 200 tahun sekian. Coba bayangkan Pak,
Nabinya sudah meninggal sekitar 200 tahun yang lalu, tapi selama gap ada jarak 200 tahun itu, sabda beliau, perbuatan beliau itu masih terjaga. Lewat siapa? Orang-orang ini, kredibel. Namanya adalah perawi. Dan dengan cara seperti inilah Allah menjaga agama ini. Ustadz kan bisa jadi, nah ini ada orang orientalis yang tidak suka, komplain, melempar syubhat. Ustadz, kan orang-orang ini bisa jadi bohong. Ini kan bukan wahyu Quran yang langsung dari Allah ke Nabi, kemudian dihafal oleh para sahabat. Bisa jadi mereka salah, betul, manusia. Tapi jamaah, ini sudah melewati proses seleksi yang cukup ketat. Saya nggak mau masuk ke sini Pak, karena nanti akan terlalu lama. Ya. Tapi satu saja saya berikan contoh. Imam Bukhari bercerita, saya mendatangi seorang perawi ahli hadis, ingin mengambil dan menimba satu hadis dari Bukhara. Beliau keluar ke wilayah Syam, melakukan perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan. Loh kok lama Ustaz? Pakai onta. Waktu itu belum ada pesawat, belum ada kereta. Setibanya di kota yang dituju, beliau langsung menuju atau mencari orang yang dimaksud perawi hadis ini. Tiba kemudian beliau temukan fulan, ulama yang akan beliau ambil hadisnya, sedang memberi makan ayam atau unggas lah disebutkan di situ. Dalam riwayat yang lain burung. Ada biji-bijian, kalau sekarang mirip jagung, kur dipanggil ayamnya. Ketika ayamnya sudah mendekat, tidak jadi dikasih. Ayamnya sudah datang, nggak jadi dikasih. Begitu melihat seperti itu, Imam Bukhari langsung balik badan, kemudian tinggalkan kota. Bingung kan beliau bersama dengan beberapa orang temannya bingung, lo kok nggak jadi? Kalau dengan hewan saja dia bohong, apakah pantas orang seperti ini meriwayatkan hadis dari Nabi? Coba jamaah, nggak sembarangan. Screeningnya itu lebih ketat ya daripada bansos, daripada BPJS yang kemarin dinonaktifkan itu. Itu screeningnya ketat sekali. Dan screening itu muncul dari mana? Dari orang-orang ini, semacam Imam Muslim, Abu Hurairah, Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, At-Tayalisi dan yang lain. Beliau punya apa? SOP. Saya mana mungkin ngambil satu hadis dari orang yang muttaham, baru muttaham ya. Muttaham itu tertuduh. Dia pernah berbohong sekali 2 kali. Hadisnya nggak diambil. Dan kalau memang sudah terlanjur diambil, diriwayatkan, kemudian perawi setelahnya baru tahu, oh orang ini itu pernah 5 kali atau 6 kali bohong, langsung hadisnya jatuh dari sahih bisa menjadi lemah. Jadi yang menyebabkan hadis itu dari sahih turun menjadi hasan dan sampai dhaif itu pada perawi orang-orang yang membawa hadis ini jamaah. Kenapa? Orang nggak kredibel kok Pak, ya kan? Orang suka bohong. Mohon maaf, ahli hadis itu nggak boleh nongkrong di pinggir jalan, di warkop. Ketemu gitu, misalkan lagi di kafe, minum apa? Minum kopi misalkan, nongki begitu. Hadisnya sudah nggak diterima. Ketat seleksinya Pak. Kok gitu Ustadz? Ini namanya mengurangi muru'ah. Padahal dia nggak melakukan dosa loh Pak. Nongki di jalan, pinggir jalan begitu ya, kayak sekarang, kempus begitu. Kayak kereta begitu ya, asap semua di mana-mana, entah itu vape, entah itu apa. Ya, padahal jumhur ulama mengharamkan ini. Kenapa? Madharatnya lebih besar. Udah pasti hadisnya nggak diterima, nggak mau. Mereka nggak mau ngambil hadis dari yang padahal ini bukan dosa besar. Yang mereka lakukan nongkrong di pinggir jalan itu bukan dosa, tapi ini mengurangi muru'ah namanya. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu semacam kehormatan pada diri, value yang ada pada diri kita. Ya, contoh yang paling gampang, ada seorang muslim yang makan pakai tangan kiri. Apa sih salahnya? Kata dia, tangan saya betul, tapi Anda sebagai seorang muslim, Nabi mengatakan seorang muslim itu makan dengan tangan kanan. Jenengan makan pakai tangan kiri dan gak ada uzur, maka jatuhlah nilai value Anda sebagai seorang muslim. Dan ini menjatuhkan value seorang ulama
kok nongki-nongki di pinggir jalan, ahli hadis lagi, nggak mau diambil hadisnya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa hadis itu bisa sahih, bisa hasan, dan juga bisa dhaif. Imam Ahmad diceritakan oleh Abu Zur'ah. Kenal Pak nggih Imam Ahmad? Siapa? Imam Ahmad siapa? Namanya Ahmad bin Hambal, yang foundernya madhab Hambali. Ini orang hebat. Beliau paling belakang, ulama imam madhab paling terakhir. Ini orang hebat luar biasa. Abu Zur'ah itu pernah bercerita, ya saya pernah sampaikan juga di sini. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis di luar kepala, sanad dan matan. Nah, nama-nama ini namanya sanad. Rata-rata kita kalau ngafal hadis itu matan. Nah, yang ada di dalam Arba'in Nawawi itu matan, Pak, namanya. Kandungan, isi, substansi hadis. Ustadz kok nggak ada sanadnya? Sanadnya sudah dihilangkan. Kalau mau lacak di Sahih Muslim pasti ketemu. Makanya cara ulama untuk membagi ilmu begitu. Karena kalau nyun sewu, kalau setiap saya bahas hadis kemudian semua sanadnya saya sampaikan, ini aja udah 5:30 lewat. Ini kita nggak selesai, baru di awal doang. Padahal saya setelah ini mau buka biografinya Abu Hurairah sama. Lama dan itu berat. Memang nyun sewu sebetulnya memang bukan di forumnya. Forumnya adalah forum kampus, ya, perguruan tinggi yang memang mutakhasis ingin mengambil jurusan hadis, begitu. Tapi jamaah, ya, agama ini dijaga oleh Allah dengan adanya sanad. Nah, orang-orang ini orang-orang hebat. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis di luar kepala, kayak jenengan hafal surah Al-Ikhlas. Ada yang nggak hafal Pak Al-Ikhlas? Semua kita hafal. Dan kalau dibalik-balik Al-Ikhlas itu kita pasti tahu. Kalau ada orang yang menjadi imam, bacaannya salah Al-Ikhlas, semua akan betulin. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Salah ya Pak ya? Saya bukan buat-buat. Langsung ditegur. Allahus somad. Salah itu. Semua orang tahu bahwa as-somad itu dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Sama Imam Ahmad. Jadi kalau beliau ada di sini sedang menyampaikan kajian, jenengan nanya, saya mau tahu hadis yang ada jenengan hafal Imam Ahmad, hadis yang ke 800.000. Begitu jenengan cep selesai 800.000, 1 detik jenengan berhenti, beliau langsung haddatsani fulan, qala haddatsani fulan ibni fulan, akhbarani fulan an fulan Abu Hurairah. Hadis itu langsung disebutkan. Di luar kepala, Pak. Ini isi kepala beliau, servernya itu ya lebih kuat daripada 3 tera. Wah, luar biasa. Kenapa harus begini? Karena ketika ulama ahli hadis ditanya, saya mau hadis yang ke 700.000, tunggu, loading, Pak. Muter, buffering, muter. Ini hadisnya sudah jatuh jadi hasan. Jadi nanti kita akan sampai di pembahasan itu. Kenapa hadis itu dihukumi hasan? Karena salah satu perawinya itu ada yang khafifud dhabti, hafalannya lemah. Kalau diminta saat itu juga beliau nggak bisa langsung nyebutin, nunggu dulu. Nunggunya berapa menit? 2 menit, 3 menit, jatuh itu sudah hadisnya. Screeningnya itu jamaah ketat, ya, lebih ketat daripada screening yang lain yang ada. Ketat sekali, seleksinya ketat. Ini nggak sembarangan, gitu. Karena ini biasanya dijadikan sebagai senjata. Orang-orang yang tidak suka Islam itu hadis, ya, yakin itu dari Nabi, la ilaha illallah. Ada muslim yang nanya kayak begitu. Ini sudah nguap sebetulnya dengan pertanyaan dia seperti itu, imannya yang ada di dalam itu sudah nguap. Tapi kita tetap harus menegakkan hujjah bahwa proses ini sudah melewati proses seleksi yang sangat ketat. Makanya dari 1 juta itu Pak, kalau jenengan buka di Musnad Ahmad, 1 juta hadis, itu nggak nyampe 100.000 yang ada di dalam kitab musnadnya. Kemana yang lain? Sama beliau dipilah-pilih. 1 juta itu kecampur loh Pak. Yang sahih, yang dhaif, ya, yang hasan, bahkan yang palsu. Loh kok dihafal Ustaz? Kan prosesnya mereka mengambil dari guru. Guru cuma membacakan, ya kan? Akhirnya diteliti orang-orang ini sama beliau. Oh, ini nggak kredibel, berarti hadis ini nggak kepakai. Hadis ini lemah.
lemahnya parah. Kenapa? Dua perawinya itu mudallas, pernah kegap memalsukan hadis. Wah, itu berat sudahan kalau sudah seperti itu. Jadi kenapa kualitas hadis itu berbeda-beda? Perawi, Pak. Kemudian ittisalus sanad, kan syaratnya menjadi sahih bersambung atau enggak. Dari mana kita tahu bersambung? Tahun wafat. Dan di mana pernah ada ulama ini? Contohnya adalah Muhammad bin Al-Ala. Muhammad bin Al-Ala ini pernah ketemu dengan Imam Muslim. Karena tahun wafat beliau kalau diukur, ditarik dengan umurnya Imam Muslim masih masuk. Dan Imam Muslim pernah berada di sebuah tempat A, B, C. Di situ beliau menimba hadis, dan salah satu guru yang beliau ambil dan beliau ketemu itu di sana, namanya Muhammad bin Al-Ala. Ada dua cara, bisa ketemu langsung atau mengkaji karyanya. Dobit itu ada dua, soder dengan hafalan dan kitabah dengan tulisan. Jadi kadang guru-guru ini tuh punya catatan. Saya dapat dari fulan hadisnya, guru saya dapat dari guru ini, guru saya dapat guru, begitu terus. Nah, kadang beliau punya catatan, kadang diberikan kepada muridnya. Nih, kamu pelajari. Kamu kan ngambil hadis dari saya. Hadis saya yang saya ambil ini orang-orangnya. Kadang seperti itu. Jadi ini sudah melewati proses yang panjang. Ya, sudah hanya sampai sini saja. Nanti terlalu lama. Karena masalah sanad itu nggak akan ada habisnya. Ya, neliti sanad juga berat karena kita harus tahu orang-orang ini. CV-nya kita tahu, Pak. Muhammad bin Al-Ala CV-nya. Nah, ini bisa didebutkan di dalam Mizanul I'tidal karya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Atau kalau tidak di dalam Syiar A'lamin Nubala karyanya Imam Az-Zahabi juga sedikit menjelaskan mengenai nama-nama ini. Pasti ada. Apalagi sekarang lebih gampang, ada software namanya Maktabah Syamilah, tinggal ketik keluar. Nah, caranya ketemu di kitab apa, babnya, halamannya, cari PDF-nya atau kita cari di perpustakaan agar valid. Kemudian ketemu, kita cocokkan yang asli dengan yang digital. Karena kadang yang digital dengan yang asli itu tidak sama. Ya, terutama halamannya. Dan ingat, penerbit itu nanti berpengaruh di halaman dan di jilidnya. Penerbit A menerbitkan dengan 2 jilid kayak contoh Sahih Bukhari. Penerbit B 3 jilid. Kan nanti pasti beda penomorannya. Ya, dan juga halamannya seperti itu. Jadi itu yang berkaitan dengan sanad. Dari Abu Hurairah yang mendapatkan hadis ini dari Nabi adalah Abu Hurairah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyuhan nas. Ini saya baca dulu terjemahannya. Wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha, dan bahwasanya Allah azza wa jal amaral mu'minin, memerintahkan kepada orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada para nabi dan rasul. Faqala, kemudian Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Ini ayat Pak 51 ya, yang pernah belajar tafsir dan madkhol atau muqaddimah tafsir ini pasti tahu. Ayat ini kalau dibaca rasanya ini adalah rasa makiyah, turun sebelum hijrah. Karena khitabnya kepada para rasul. Kadang begitu, surahnya digolongkan surah Madaniyah, tapi ada ayatnya yang ayat makiyah, turun sebelum hijrah. Tapi dimasukkan karena apa? Aghlab, yang lebih banyak itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Ya, Al-Mu'minun ini kalau nggak salah Madaniyah kalau nggak salah. Karena beberapa berbicara mengenai masalah syariat. Tapi untuk yang ayat ini, ayat 51 ini khitabnya ditujukan kepada para nabi. Rasa-rasanya ini adalah makiyah, turun sebelum hijrah. Allah perintahkan kepada para rasul, makanlah makanan yang halal dan baik, wa'malu sholiha, lalu kerjakanlah ketaatan. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya Allah itu maha tahu atas apa yang kalian perbuat. Kemudian Nabi bersabda melanjutkan, beliau mengutip firman Allah surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau yang Al-Baqarah 172 ini Madaniyah. Kenapa? Semua ayat yang khitabnya bunyinya wahai orang-orang beriman itu biasanya turun setelah hijrah. Begitu. Wahai orang-orang beriman, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang halal lagi baik.
ma razaqnakum, yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Selesai mengutip ayat ini, Nabi SAW bersabda, "Tsumma dzakara ar-rajula." Beliau menceritakan ada seorang laki-laki yang melakukan safar, perjalanan. Asy'ara al-bara, kucel rambutnya berdebu. Habis dari mana? Habis dari kunjungan ke Masjid Namirah dan 3 masjid yang lainnya. Itu pasti pulang sampai Kuba, sampai Taman Royal 2 kucel, Pak. Kecuali jenengan sebelum masuk Cipondo, jenengan transit dulu di hotel, mandi dulu. Alah, kelamaan. Orang udah di depan sana kok. Taman Royal 2, gas. Nanti kelamaan. Pulang sampai di sini. Bisnya berhenti di depan. Wah, ada yang baru bangun tidur. Wajar, safar kok, Pak. Capek. Ada yang nyon sewu, mohon maaf belum sikat gigi. Wajar. Lah sampainya sini jam 4 dini hari sebelum subuh. Sampai jam berapa Pak Haji Endang? Pagi? Siang ya? Oh, jam 11 malam. Mungkin ada yang belum makan malam. Ada yang mabok, muntah-muntah. Wajar, namanya perjalanan begitu. Makanya Nabi menceritakan ada seorang laki-laki yang dalam perjalanan jauh, rambutnya berdebu, kucel, yamutu yadai ila sama. Ini menunjukkan bahwa safar itu salah satu waktu yang mustajab doa. Di dalam perjalanan dia menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya pengen beli rumah ya Allah di Taman Royal 2, klaster Dharma Wangsa. Rumahnya itu masih ya Allah, kemudian lagi dibangun 2 lantai. Ya Allah, 3 lantai, saya ralat 3 lantai. Ya Allah, tolong mudahkan saya untuk bisa beli lewat perantara Pak Manto, Pak Sumanto, anak Pak Sumanto. Beliau ini Masya Allah ya, marketing. Ini doa mustajab. Memang bisa Ustadz? Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah berkehendak. Paling tidak kan kita minta dikabul atau enggak. Nanti kalau nggak dikabul di dunia, nanti di akhirat jenengan dikasih sama Allah rumah di akhirat. Mending mana? Di rumah nggak punya 2 tapi nggak punya rumah di dunia, tapi di akhirat kita punya rumah yang batanya terbuat dari emas. Ayo, yang mau dua-duanya Ustaz. Nah, memang pinter manusia itu. Pengennya dua-duanya. Di dunia punya rumah gede, ya, yang kalau ke kamar mandi harus naik gojek saking lebarnya rumahnya, Pak. Ya kan, dari kamar ke kamar mandi itu harus pakai mobil golf. Kenapa? Jauhnya 500 meter. Gede. Jadi kamarnya itu buat futsal bisa. Ngeri memang. Ya kalau Allah sudah kasih. Ya. Abdurrahman bin Auf saja ketika hijrah nggak punya apa-apa kok. Tapi akhirnya kemudian sama Allah dikayakan. Sampai beliau pernah bawa hasil dagangan dari Syam ke Madinah. Kepalanya itu sudah masuk ke Madinah, buntutnya itu masih jauh. Coba. Kalau kita kita takar per untanya itu bawa keuntungan misalkan 100 juta, itu berapa M itu? Nah, jangan kita bayangkan, wah ini orang kalau sudah Allah berkehendak kaya-kaya. Cuman kan kadang begini jemaah. Ini ada satu hadis dengan derajat hasan. Saya temukan di dalam Qaulul Mufidnya karya Imam Ibnu Utsaimin. Ya. Allah berfirman, hadis qudsi, Nabi bersabda, Allah berfirman, "Inna min ibadi law idza agnaituhu afsadahul ghina." Dan barangkali inilah alasan kenapa Allah belum membuat kita secara materi wow. Ada di antara hambaku yang apabila aku beri kekayaan, afsadahul ghina. Kekayaan itu merusak tubuhnya, merusak agamanya, dan merusak hatinya. Dulu sebelum jadi siapa-siapa, sebelum terkenal atau sebelum punya materi, ya makan minum secukupnya, ada yang penting bisa buat hari ini, perut terisi, masih rajin ke masjid. Tapi ketika sudah ibaratnya bersin, hacing, wahing, bersin aja jadi emas, ya duitnya banyak, di setiap bank itu ada minimal 10 M, udah nggak kelihatan di masjid. Waktunya orang sholat subuh, sudah berangkat kerja. Ya enggak apa-apa sih, sholat itu enggak harus di Masjid Kuba. Masalahnya di Kuba enggak ada, di masjid yang lain juga enggak ada gitu loh Pak. Lagi nyangdi di
Di sini nggak ada, di situ. Oh, rupa-rupanya subuhnya lenyap, sudah hilang. Terus kalau weekend party. Partinya di mana? Klub. Lah ini kan begitu, Pak. Ya, Nen sewu, kita mundur tahun 90-an. Ada dulu public figure yang mengisi di layar kaca kita. Kita nggak usah sebut nama. Dan ini jadi pelajaran buat kita dan semuanya. Oh, zaman itu adigang-adigung, luar biasa sekali. Memang waktu itu duit 50 juta itu gede sekali dibandingkan dengan sekarang. Nilai inflasi itu nyata, betul-betul turun. Tapi jamaah, ya, ternyata kaget dapat kekayaan dengan hasil main film atau yang lainnya, party tiap hari. Sampai akhirnya kolaps, nggak punya apa-apa loh, Pak. Itu nyata. Rusak karena apa? Narkoba. Dulu sebelum punya, yang sehari mungkin cuma makan sekali sama dengan anak dan istrinya, penghasilannya cuma 50.000. Dia nggak mikir macam-macam, gimana mau beli narkoba, buat makan aja susah. Tapi ketika 50.000 itu nolnya nambah 6. 50.000, nolnya nambah 3, 50 juta. Itu sudah lain. Ya. Nah, nolnya nambah 3 lagi, 50 M. Itu sudah lain. Jalannya juga udah beda. Ya. Jalannya itu nggak mau dipanggil namanya, nggak mau. Ya, harus depannya ada embel-embel bos atau apa begitu ya. Pak Presdir, harus ada gelarnya. Ya, itulah manusia seperti itu. Makanya kan dalam hadis ini derajatnya hasan. Berarti nggak bisa diamalkan. Jelas bisa, Pak. Kan tadi saya sampaikan, Sahih dan hasan itu bedanya pada perawi salah satunya. Ya, derajatnya hasan. Kalau nggak salah perawinya Imam Tabrani. Di dalam Mu'jamul Awsat, ya, Imam At-Tabrani. Sesungguhnya ada di antara hambaku itu yang apabila aku kasih kekayaan, kata Allah, hadis qudsi, afsadahul ghina, rusak. Makanya kenapa kok sampai sekarang kita masih stay di situ terus rezeki kita? Ya Allah yang lebih tahu, kita syukuri saja. Tapi ada orang yang memang ketika dititipkan rezeki, ya Allah, lampu masjid baru kelap-kelip, belum mati, baru kelap-kelip, ganti. Loh, anggarannya saya yang beli. Ini harus dicat ini, nih. Jadi jar-joran begitu. Kalau untuk urusan masjid ada yang kayak begitu. Ya. Bahkan pintu yang gede ini dibuka bunyi aja. Jangan sampai bunyi. Jamaah harus nyaman dan tenang. Ganti misalkan. Duitnya saya, tenang aja, Pak. Wah, nyahnya begitu. Bahkan ketua DKM belum ngomong mau ada program, belum disampaikan sudah dikasih. Ini Pak, Bapak mau ngadain acara ini kan? Nah ini saya sediakan, Masya Allah. Nyahnya begitu, Pak. Ada yang seperti itu, begitu. Nah, dititipkan kemudian bisa dikelola dengan baik, wah ini luar biasa. Ada yang model seperti ini, ada yang model ke masjid iya, mohon maaf, untuk wanita idaman lain juga iya. Nah ini yang repot, ya kan? Kanan kiri oke, sahabat semua, tiap tikungan ada, gocekannya mantap, la ilaha illallah. Kadang seperti itu, Pak, kadang ya. Siapa Ustaz? Bu yang dari sana jauh, Pak, di sini insya Allah nggak ada. Sini insya Allah orang-orang baik semua. Kalau nggak baik jangan nggak akan bertahan. Ini jam 6 kurang, sebentar lagi habis waktu saya, nggak ada yang ngantuk loh, Pak. Kan berarti kan Masya Allah atensinya dan ilmunya diserap begitu ya, Masya Allah ya. Jadi ini karunia dari Allah. Maka sikap seorang muslim itu ya sudah, Allah kasih segini, saya terima, ikhlas, semoga berkah. Nah itu doanya. Kadang itu bukan banyaknya tapi cukup. Memang banyak 50 juta, tapi pengeluaran sebulan, tapi pengeluarannya 60 juta. Boncos, Pak. 10 jutanya nutup dari mana? Hutang. Kan begitu, ada orang yang penghasilannya gede karena merasa akhirnya pakai kartu kredit. Gesek sana, gesek sini. Wah, sopo-opo gesek. Enggak ada saldonya tetap gesek. Nah, ini kalau lihat dari sisi agamanya jelas, kartu kredit itu ribawinya jelas. Karena ini hutang. Nah, dari sisi lain, sisi konsumtif itu merusak. Jadi sebetulnya bukan masalah kita beli sesuatunya, tapi kebiasaan itu kemudian kita iakan karena kita merasa saldo kita itu ada 12 digit. Akhirnya apa? Mau apa-apa nggak mikir.
tidak ingat masa-masa di mana dulu mendapatkan 50.000 begitu berat dan begitu susah. Makanya ketika sahabat Umar bin Khattab, ya, suatu saat beliau pernah menangis. Ada bahaya yang lebih besar daripada pasukan Romawi dan Persia. Nangis beliau. Para sahabat kan bingung, kenapa Amirul Mukminin? Apakah bangsa Romawi sudah masuk ke wilayah kaum muslimin? Jauh lebih besar dari itu. Persia jauh lebih besar dari itu. Beliau mengatakan dunia sudah masuk ke dalam rumahnya orang-orang beriman, yang semuanya itu ditakar dengan materi dan ditakar dengan dunia. Ini yang paling bahaya, Pak. Karena ini akan merusak agama seseorang. Wis toh, Pak, yakin. Ini akan merusak agama seseorang kalau sudah ini menjadi tujuan utama. Maka seorang muslim kan dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Jangan dibawa yang ada di tangan ini dimasukkan ke hati. Karena begitu yang ada di tangan ini hilang itu bisa ketipu, bisa kolaps, bisa apa. Dropnya luar biasa, saking dropnya dan sudah nggak kuat lagi, ambil tali, gantung diri. Naudzubillah. Nah, kenapa ada orang yang sampai seperti itu, frustasi dan depresinya? Karena dinding imannya tipis, setipis tisu. Bukan berarti yang lain semua orang-orang beriman kuat yang pada ngaji, enggak juga. Kita proses on the way ke sana. Cuman kan hidup kita itu, dunia ini nggak runtuh dan dunia ini nggak selesai, tidak akan selesai hanya karena kita ketipu 10 juta atau 10 miliar. Jangan kau akhiri hidupmu hanya gara-gara 10 M lenyap. Memang stres, yes, 10 M itu duit, Pak. Kalau dibeliin cendol bisa renang jangan di sini. Dibeliin cendol nih, ya, ini jadi kolam misalkan, bisa renang kita. 10 M, Pak, dibeliin cendol semua. Betul. Selama itu bukan iman yang lenyap, giliran uang atau materi yang hilang, itu bingungnya luar biasa. Tapi ketinggalan sholat subuh, kelewatan sampai siang hari dan itu berulang, nggak ada rasa penyesalan. Ketinggalan 2 rakaat qobliyah subuh, nggak ada penyesalan. Ini kan kebalik-balik. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita kalau menjadikan akhirat itu sebagai barometer, maka kita adalah orang kaya. Karena setiap hari kita diberikan oleh Allah dunia dan seisinya. Sayangnya, Pak, tidak masuk dalam rekening M-banking kita. Itu saja. Bedanya di situ. Nah, terus kemana, Ustaz? Masuk rekening M-banking akhirat kita. Taunya bagaimana, Ustadz? Jangan-jangan Ustadz gedabrus ini. Nah, dibilang begitu. Taunya jenengan meninggal dulu, baru nanti ketahuan. Oh gitu ya Ustadz? Iya, kalau mau membuktikan silakan wafat dulu tapi. Nah, kalau wafat dulu saya nggak bisa nikmati dunia. Nah itulah, disinilah iman. Kita harus percaya wong nyampaikan Nabi kok. Ya, saudara-saudara kita jamaah yang sudah lebih dulu mendahului dengan bekal kebaikan yang membersamai kita selama ini. Ya. Itu kan setiap pagi dan petang mereka ditunjukkan tempat duduknya dari surga, Pak, kalau orang baik. Nah, ini hadis panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud dari Anas bin Malik. Panjang hadisnya. Berkaitan dengan proses sakaratul maut dan apa yang terjadi di alam kubur. Kalau bukan karena hadis ini, kita nggak akan berani ngomong apa-apa dan macam-macam. Karena ini perkara gaib. Perkara gaib itu, ya para ulama menyatakan harus menggunakan hadis sahih. Karena gaib. Tidak ada yang tahu. Nah, hadis yang berkaitan dengan itu salah satunya tadi yang kami sebutkan. Ya, jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, orangnya kucel rambutnya, akhbaro yamutu yadai ila sama, dia minta sama Allah untuk dikabulkan, ya Rabb, wahai Rabbku, tolong kabulkan, tapi makanannya haram, minumannya haram, baju yang dipakai juga dari hasil yang haram. Ini berkaitan dengan diri. Orang itu makan dari penghasilan haram atau zatnya haram. Orang itu minum dari penghasilan haram atau minum miras, zatnya haram. Bahkan air putih ini bisa menjadi haram, kecuali yang di masjid ya Pak ya. Mohon maaf, di masjid itu sedia. Ini memang diperuntukkan untuk jamaah. Tapi kalau air ini satu kardus, ya, ada di depan rumahnya misalkan
Pak Okta misalkan, kemudian jenengan bawa, nah itu haram jadinya. Wong punya beliau habis belanja dari minimarket kok diambil, kan banyak kejadian seperti itu. Yang bukan punyanya diambil, ini menjadi sesuatu yang haram. Yang terakhir, wa ghudhiya bil haram, dia diberi makan dari hasil yang haram, berarti anak dan istrinya. Mungkin anak dan istrinya karena nggak bekerja, nggak tahu menau, tapi mah transfer berapa? 50 juta. Bulanannya 50 juta. Nah, 50 juta itu 20%-nya dari penghasilan haram. Kena dah. Beras yang dibeli dari hasil yang haram. Yaitu nanti ada kaidah, Pak. Harta itu ya, apabila berasal dari misalkan ada 100.000 dari hasil yang haram, ngambil, nyopet, atau HP, nyuri HP kemudian dijual jadi 100.000. Kemudian dibelikan untuk makan di warteg. Pertanyaannya, apakah yang ada di warteg itu nerima duit 100.000 itu juga haram? Itu nanti ada pembahasan di situ. Tapi saya belum mau masuk di sana. Ya, karena ini lama pembahasannya, bisa sampai 6:30 nanti kita. Itu nanti akan kita jelaskan ketika kita sudah sampai pembahasan di sini. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ini loh pengaruh daripada makanan yang haram pada doa seseorang. Pembahasan ini nanti akan melebar. Jika fulan mendapatkan penghasilan dari hasil yang haram, kemudian dia menggunakannya untuk berangkat haji, apa hukumnya? Dan apakah hajinya sah atau tidak? Ini nanti akan menjadi salah satu pembahasannya. Larinya akan kemana-mana jamaah. Karena ini kan aliran dana. Ya, terus batasannya itu sampai mana? Itu nanti ada. Makanya apa? Ketat Islam, Pak, sebetulnya untuk masalah ini ketat sekali. Karena Allah pengen orang-orang ini baik dunia dan akhirat. Kita pengen betul-betul ditarbiyah oleh Allah menjadi orang-orang baik. Karena semua muara kehidupan itu di ini. Karena penghasilan haram itu dari mana? Dari mana penghasilan itu dikatakan sebagai penghasilan yang haram? Ini kan jangkauannya panjang. Nah, kalau saya hanya menerjemahkan, maka selesai sudah pembahasan hadis yang ke-10. Insya Allah bulan depan Mei kita akan membahas hadis yang ke-11. Yang jauh, jangan nggak dapat apa-apa. Mending jangan baca saja, kan begitu. Makanya kita akan urai. Ya, ini untuk mukaddimah daripada pembahasan hadis yang ke-10. Kita akan urai dan kita akan masuk ke sektor-sektor atau pembahasan yang tadi sudah saya spill atau sebutkan tipis-tipis. Karena itu pembahasan panjang, itu butuh satu pertemuan. Kita akan urai dalil-dalilnya juga. Dan itu disebutkan di dalam referensinya, Pak, Majmu' Syarah Muhadzab. Saya temukan di situ. Karyanya Imam Nawawi. Kitab berbasis mazhab Syafi'i, tebel. Saya cuma lupa, kalau nggak salah di jilid yang ke-7 kalau nggak salah. Ya, itu Imam Nawawi menyebutkan beserta dalil yang beliau miliki. Termasuk beliau menyebutkan mengenai masalah ini di mazhab yang lainnya juga. Ini kan faedah yang bisa kita dapatkan seperti itu. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh, ini baru masuk takhrijnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi bukan di dalam kitab sahihnya, di dalam Raf'ul Yadain. Imam Bukhari itu karyanya banyak jamaah. Yang dikenal itu kan Sahih Bukhari dan juga Adabul Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad, adab yang disendirikan. Maksudnya hadis-hadis yang ada di dalam Adabul Mufrad ini nggak ada di dalam Sahih Bukhari. Tapi hadis ini hadis sahih begitu. Karena memang beliau membagi-bagi karyanya, nggak semuanya diletakkan di Sahih Bukhari. Nah, Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, hadis tadi lafadznya milik Imam Muslim. Kemudian Imam Ad-Darimi juga meriwayatkan di dalam kitab sunannya, Ibnu Adi, kemudian Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ali bin Ja'ad. Nah, yang diriwayatkan oleh Ali bin Ja'ad ini dengan perawi yang berbeda, derajatnya hasan. Jadi tidak semua 10 orang yang saya sebutkan ini menyatakan hadisnya sahih. Hanya beberapa saja, di antaranya Imam Muslim, Al-Bukhari, Ad-Darimi, kemudian
Enggak, Imam Al-Baihaqi, Abdur Razak, Al-Baghawi, Imam At-Tirmidzi, ya, At-Tirmidzi mensahihkan, kemudian Al-Baghawi, Al-Baihaqi dan yang lainnya itu menyatakan derajatnya hasan. Kenapa hasan? Karena perawinya beda, Pak. Kan ini kan masing-masing punya jalur. Ini ada 2 jalur di sini. Ya, jalurnya yang sampai ke Imam Muslim, Imam Bukhari dan Ad-Darimi dan yang lain, dan jalurnya yang sampai kepada Imam Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah, Al-Baihaqi, Abdur Razak dan juga ulama yang lain yang menyatakan derajatnya hasan bukan sahih. Berarti nggak dipakai jamaah. Hasan itu karena ada perawinya yang hafalannya lemah, dia tidak sampai muttaham bil kadzib, nggak sampai dituduh suka berdusta. Walau sudah dituduh suka mendusta, memalsukan hadis, dituduh berdusta, mungkarul hadis, nah itu baru berat itu. Ya, logikanya begini, ada orang yang suka bohong, apa-apa bohong, apa-apa bohong. Jangankan kita, tetangga kita, istri kita, suaminya itu saja nggak percaya gitu loh. Apalagi dia membawa masalah agama, yaitu hadis Nabi. Maka yang membawa orang-orangnya juga harus kredibel, atau orang-orang yang memang secara view, secara value betul-betul orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Ini sudah habis waktunya, Pak? Sudah, ya. Jadi saya nggak jadi bahas biografinya Abu Hurairah karena waktu. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan membahas hadis ini masih, tapi kita masuk ke biografinya Abu Hurairah dulu. Kita ratain dari depan dulu, Pak, satu persatu. Baik, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau nggak ada tanya jawab langsung ditutup. Gimana kalau Bapak ada yang bertanya? Insya Allah.